Ya, baik ya, kita lanjutkan mata kuliah teknologi basis data materi selanjutnya. Kita lanjutkan untuk SQL lanjut. Di sini di sebelumnya kita mengenal bahwa di dalam SQL ada DDL, Data Definition Language, dan Data Manipulation Language. Di sini kita lanjutkan, DML berkaitan dengan perintah-perintah untuk memanipulasi data terdapat dalam suatu basis data. Nah, untuk perintahnya di sini ada beberapa, ada insert, ada select, ada commit, ada update, ada delete, ada rollback. Nah, insert di sini berfungsi untuk memasukkan data awal pada tabel atau dapat juga untuk menambah data. Insert di sini digunakan untuk menambah data. Select ini untuk menampilkan isi dari suatu tabel. Commit di sini berfungsi untuk menyimpan hasil pekerjaan ke dalam media penyimpanan. Sedangkan update di sini berfungsi untuk melakukan perubahan data, delete untuk menghapus, sedangkan rollback untuk mengembalikan isi tabel basis data ke bentuk aslinya berdasarkan perintah commit yang terakhir kali dilakukan. Jadi rollback semacam restore. Terus di SQL itu juga mengenal aritmatika, operator aritmatika. Di sini simbolnya sama dengan itu adalah simbolnya sama dengan ya, artinya sama dengan. Simbol ini berarti lebih kecil, simbol kurang dari atau sama dengan, di sini lebih kecil dari atau sama dengan, terus lebih besar dari sama dengan, atau yang terakhir di sini kurung siku, kurung buka siku dan kurung tutup siku, atau tanda seru itu bermakna tidak sama dengan. Jadi ini kebalikan dengan sama dengan menggunakan tanda seru atau kurung buka siku, kurung tutup siku. Nah, ini untuk contoh untuk insert. Di sini insert into nama tabelnya, value, isinya apa, di sini atribut dan seterusnya. Nama-nama atribut. Contohnya di sini insert into wali value 1, 1234567, Zaki Abdillah. Contoh lagi, insert itu mahasiswa value value-nya isinya, sesuai dengan, kalau kita tanpa menggunakan nama field berarti urutan value-nya harus urut. Jadi kalau semua mau berbeda berarti nanti akan merubah pola dari struktur tabel yang ada. Terus untuk menampilkan isi tabel di sini menggunakan select daftar atributnya apa, from nama tabelnya, where kondisinya seperti apa. Di sini contohnya select bintang daftar atributnya, from nama tabelnya adalah wali. Terus untuk mengedit menggunakan update nama tabel, set atribut atau fieldnya apa sama dengan isinya, harga baru atau value yang terbaru apa, di where kondisinya seperti apa. Contohnya seperti ini. Update wali, set ID wali sama dengan 7, where ID wali sama dengan 5. Kita akan mengubah tabel wali di mana diubah menjadi ID wali sama dengan 7, di mana ID walinya sama dengan 5. Berarti ini update untuk satu record yang mempunyai ID walinya 5. Terus untuk menghapus record, sintaknya ini delete from nama tabel where kondisinya seperti apa. Contohnya di sini delete from wali where ID wali sama dengan 2. Kita akan menghapus tabel di dalam tabel wali, data di dalam tabel wali di mana ID walinya sama dengan 2. Delete from wali where fungsional sama dengan lektor. Delete from wali where nip sama dengan 0950 dan sekian. Delete from mahasiswa where IPK kurang dari 2.00. Di sini untuk delete ini memang sama seperti update, memang bagusnya ada where. Kalau tidak ada berarti akan dieksekusi semua. Kalau update tanpa where berarti akan merubah semua. Delete tanpa where berarti akan menghapus semua record. Maka hati-hati dalam penggunaan where di sini. Terus menampilkan sebagian isi tabel. Di sini
Sintaknya aturannya sama, select daftar atributnya apa, from nama tabel, where kondisi. Di sini contohnya select nib, nama, berarti atributnya kita akan menampilkan nib dan nama saja. Tabel kolom nib dan kolom nama dari tabel wali di mana fungsional sama dengan lektor. Select menampilkan ID wali dan nib, berarti kolom ID wali dan nib saja dari tabel wali di mana fungsional sama dengan asisten ahli. Dan seterusnya. Di sini ada select ID wali, nib, nama, berarti menampilkan kolom ID wali, nib dan nama from wali dari tabel wali, where fungsional tidak sama dengan lektor, berarti yang ditampilkan adalah fungsionalnya yang selain lektor. Terus yang ke selanjutnya, where ini sama ya, where ID wali lebih dari 5, berarti akan menampilkan data yang ID walinya lebih besar dari 5. IPK juga sama untuk SKS di sini, where SKS kurang dari 18, dia akan menampilkan SKS yang kurang dari 18, berarti 17 sampai dengan 0. Terus selanjutnya untuk operator khusus, perintah-perintah SQL untuk memanipulasi data dilengkapi dengan operator khusus, antara lain di sini ada between, ada is null, exist, like, in, distinct, ada group by, ada order by. Between ini digunakan untuk menentukan range nilai. Contohnya di sini. Select bintang from mahasiswa where IPK between 2.00 and 3.00. Ya, selanjutnya untuk between selanjutnya adalah is null, digunakan untuk mengecek apakah suatu atribut bernilai kosong atau tidak. Jadi contohnya di sini select bintang from wali where fungsional is null. Jadi kita akan menampilkan data semua kolom dari tabel wali di mana fungsionalnya adalah kosong atau isinya adalah null, is null. Sama yang kedua, select bintang from mahasiswa where alamat is null. Jadi di mana alamat adalah kosong isinya. Terus selanjutnya adalah exist, digunakan untuk mengecek apakah suatu atribut memiliki nilai. Contohnya di sini select bintang from wali where fungsional exist. Jadi memiliki value atau tidak memiliki nilai. Ini kebalikan dari null. Yang mahasiswa juga sama where alamat exist. Terus selanjutnya adalah like, digunakan untuk mengecek apakah suatu atribut mengandung string atau karakter yang mirip. Contohnya ini, select bintang from wali where nama like petik tanda persen, Zaki persen petik. Di sini menampilkan nama yang mengandung karakter, ya, sini mengandung karakter yang Zaki. Jadi atribut nama yang di value-nya isinya ada kata Zaki maka akan ditampilkan. Nah, biasanya kegunaan like itu difungsikan untuk pencarian. Salah satunya seperti itu. Jadi untuk pencarian dia menggunakan like. Jadi yang hampir mirip, yang karakternya berada di dalam suatu kolom atau suatu field. Terus selanjutnya adalah in, digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai, suatu atribut terdapat dalam suatu daftar himpunan nilai. Contohnya, select bintang from wali di sini, where fungsional in asisten ahli, lektor. Jadi akan menampilkan data-data yang fungsionalnya yang berisi asisten ahli ataupun lektor. Begitu juga yang mahasiswa, select bintang from mahasiswa where IPK in, di dalam datanya yang dapat terhubung itu ada 2.00, 2.50, 3.00, 3.50 dan selanjutnya. Terus selanjutnya adalah distinct. Distinct digunakan untuk menghilangkan duplikasi pada saat menampilkan data. Contohnya di ini. Select distinct fungsional from wali. Select distinct nilai from nilai mahasiswa. Jadi distinct di sini biasanya nanti distinct itu kolaborasinya atau tergabung dengan group by biasanya, tapi
tergantung dari kasus ketika kita menggunakan apa. Distinct di sini jadi menghilangkan duplikasi. Fungsional semua di sini hanya ada tenaga ahli, tenaga pengajar, asisten ahli, lektor kepala, sama guru besar. Berarti ada 5 data yang ditampilkan dan seterusnya. Terus untuk top digunakan untuk menampilkan data sebanyak n baris pertama. Contohnya di sini select top 10 nama, name from wali. Jadi akan menampilkan data itu berjumlah 10 yang diambil dari yang pertama. Jadi dari 1 sampai 10 itu yang ditampilkan adalah nama dan NIP dari tabel wali. Begitu juga untuk yang mahasiswa, select top 10 no MHS, nama, IPK from mahasiswa. Akan menampilkan 10 baris data yang kolomnya hanya nomor mahasiswa, nama, dan IPK dari tabel mahasiswa. Baik, selanjutnya adalah grup by. Grup by digunakan untuk melompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Di sini contohnya, select KD barang, sum stock from barang, grup by kode barang. Jadi akan menampilkan data dari tabel barang yang digrup atau dikelompokkan oleh kode barangnya. Jadi kalau kode barangnya sama, dia akan dikelompokkan. Begitu juga untuk selanjutnya, select kode barang, harga sum stock from barang where harga kurang dari sama dengan 5.000, group by kode barang, harga. Jadi di sini ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah harga kurang dari sama dengan 5.000, di bawah 5.000 atau sama. Group by dikelompokkan oleh kode barang dan harga. Maka akan ditampilkan sesuai dengan kelompok tadi. Terus selanjutnya adalah having, digunakan untuk memfilter baris-baris hasil dari pengelompokan. Contohnya di sini, select kode barang, harga, sum stock from barang dari tabel barang, group by digrupkan kode barang dan harga, having sum stock kurang dari sama dengan 10 di sini. Jadi setelah digrup, diseleksi lagi di mana having-nya, sum-nya, isi penjumlahan stok itu kurang dari sama dengan 10. Yang ditampilkan hanya kurang dari sama dengan 10. Jadi di luar itu, di lebih dari 10 itu tidak ditampilkan walaupun di group by. Jadi difilter lebih detail untuk having. Terus selanjutnya adalah order by, digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Contohnya ini. Select kode barang, nama barang, stok from barang, order by nama barang, ascending. ASC itu ascending. Order by di sini seperti tadi, order by-nya di sini diurutkan oleh nama barang, ascending. Ascending itu jadi dari atas ke bawah. Kalau kita bicara huruf alfabet berarti dari A sampai dengan Z. Jadi akan diurutkan dari A sampai Z, berapapun jumlahnya. Terus yang kedua, contoh yang kedua adalah select kode barang, nama barang, stock from barang, order by stock di sini. Dash itu descending. Ini descending kebalikan dengan ascending. Kalau ascending itu dari A ke Z, kalau kita bicara alfabet, kalau numerik berarti dari 0 sampai 9. Kalau descending itu kalau alfabet itu berarti dari Z ke A, atau kalau semua angka berarti dari 9 ke 0. Jadi kebalikan dari ascending. Sama-sama untuk mengurutkan data, cuman perbedaannya dari jenisnya ascending ataupun descending. Terus selanjutnya di dalam SQL itu di DML itu mengenal fungsi agregasi. Agregasi yang bisa digunakan antara lain adalah AVG, count, max, min, sum. Kita coba bahas satu-satu. AVG digunakan untuk menentukan nilai rata-rata suatu kolom. Average, jadi untuk merata-rata dari suatu kolom, nilai dari suatu kolom. Contohnya di sini. Select average harga from barang. Jadi dia akan menampilkan rata-rata nilai barang dari tabel barang. Nilai harga dari tabel barang. Jadi akan ditampilkan nilai rata-ratanya.
Terus selanjutnya adalah select average IPK from mahasiswa. Jadi akan menampilkan rata-rata IPK dari semua mahasiswa. Kira-kira nanti dari semua berapa ratus atau berapa ribu atau berapa puluh ribu mahasiswa itu dilihat rata-ratanya nilai IPK-nya itu berapa. Dan dengan menggunakan fungsi average atau AVG. Di sini di dalam kurung itu adalah nama fieldnya ya, atau nama kolomnya di dalam sebuah tabel. Terus selanjutnya adalah count. Count digunakan untuk menghitung jumlah baris atau record pada tabel. Select count, dalam kurung nama barang from barang. Jadi akan menampilkan menghitung jumlah baris untuk nama barang dari tabel barang. Atau sebenarnya tanpa menggunakan field juga boleh. Jadi semua count dalam kurung bentang, berarti semua field atau semua kolom, maka akan ditampilkan jumlahnya, total jumlahnya, jumlah barisnya. Terus selanjutnya adalah max dan min, maksimum dan minimum. Digunakan untuk mencari nilai maksimum, max. Jadi di sini select max, harga from barang. Jadi akan menampilkan data nilai maksimum dari nilai harga barang, dari tabel barangnya. Jadi semua ada data 10, 1000, 2000, 3000 sampai 10.000. Ketika kita menggunakan select max harga, berarti akan yang ditampilkan hanya 10.000 karena maksimum. Berbeda dengan min, ini kebalikan. Kalau select min harga from barang, berarti select menampilkan data yang terkecil atau minimum. Dari 1000 sampai dengan 10.000 maka akan tampil 1000. Itu untuk min. Terus selanjutnya adalah sum atau summary, digunakan untuk menentukan jumlah nilai suatu kolom. Jadi select sum harga from barang. Jadi contohnya sama seperti tadi, ada data 10 dari 1000 sampai 10.000. Maka akan ditotal jumlahnya, nilainya. Nah ini hati-hati untuk sum dan perbedaan sum dan count. Kalau sum itu nilainya, nilai dari suatu kolom, isinya dari suatu kolom, sedangkan count itu adalah jumlah barisnya. Jadi jelas ya, kalau sum di sini untuk menghitung total dari suatu kolom, nilai dari suatu kolom, sedangkan count itu untuk menghitung total jumlah baris di dalam suatu kolom. Itu mungkin penjelasan saya untuk materi teknologi basis data. Semoga bermanfaat. Terima kasih.